Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sore ini kita akan bahas mengenai ketahanan pangan ya, berkaitan dengan pandemi yang sedang berlangsung saat ini, COVID-19. Bersama saya Dini Nurdianti dan bersama saya sudah ada 3 narasumber yang akan membantu menginformasikan seperti apa sih ketahanan pangan kita pada saat pandemi ini, terutama nanti akan menghadapi bulan puasa Ramadan dan Idul Fitri ya. Nah, untuk narasumber yang pertama, kita sudah ada Pak Aat Suratin. Alhamdulillah. Beliau adalah pegiat sosial budaya, kemudian tergabung juga di Manado ya. Kemudian termasuk Dewan Kebudayaan Jawa Barat dan Jabar Respon. Boleh. Kemudian yang kedua ada Bapak Andes Asep Sehabudin, dengan beliau adalah PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat. Selamat sore Pak Asep. Pak Asepnya sudah ini ya? Oh, Pak Asepnya kayaknya belum datang, belum join nih. Oke, kita tunggu Pak Asep kalau gitu ya. Oke, dan yang terakhir ada Pak Ebet Nugraha, Eskom MA. Beliau adalah lulusan S2 GIS for Business and Service Planning dan saat ini di BPBD Jabar menjabat kasih kesiapsiagaan ya Pak Ebet ya. Oke, nah sekarang kita akan menggali informasi yang akurat terkait ketersediaan dan kesiapan pemerintah di dalam menghadapi lonjakan kebutuhan logistik pada saat pandemi ini, kemudian nanti menghadapi bulan puasa Ramadan dan Idul Fitri tentunya ya. Nah, untuk yang pertama akan menyampaikan pemaparannya terlebih dahulu. Pak Ad terlebih dahulu Pak Ad ya. Saya kira belakangan. Oh, belakangan. Oke, boleh. Berarti kayaknya Pak Ebet dulu nih yang memaparkan ya Pak ya. Data, kita perlu data dulu kan ya. Oke. Dulu. Ya, Pak Ebet dulu aja deh. Oke, kita nanti akan mendengarkan dulu pemaparan dari Pak Ebet mengenai kesiapan BPBD menghadapi pandemi ini, terutama dari segi ketahanan pangannya, karena ini kan pada akhirnya menjadi permasalahan sosial Pak ya. Dampaknya juga berpengaruh pada dampak sosial. Silakan Pak Ebet, waktunya kami persilakan. Terima kasih. Bu Badini ya? Atau siapa tadi lu? Iya. Untuk Jawa Barat sebetulnya. Itu aman. Sudah terdengar? Terdengar, sepertinya untuk yang lain baiknya di mute terlebih dahulu ya. Jadi kita hanya bisa mendengarkan suara Pak Ebet saja. Oke, silakan Pak Ebet. Ya, untuk kebijakan terkait dengan penanganan COVID ini, yang pertama perlu kami sampaikan adalah bahwa di Jawa Barat itu untuk kebijakan penanggulangan COVID-19 dan penanganan sosial ini sudah dibentuk yang namanya gugus tugas berdasarkan keputusan Gubernur nomor 443 garing Kep 199 Hukham tahun 2020 tentang penanganan gugus tugas percepatan penanggulangan coronavirus. Untuk melaksanakan tugas gugus tugas ini dikomandanin langsung oleh Pak Gubernur sendiri. Nah, adapun gugus tugas ini terdiri dari berbagai macam unsur pentahelix, yaitu pemerintah, swasta, akademisi, media, dan unsur masyarakat. Nah, dalam gugus tugas ini mungkin yang terkait dengan ketahanan pangan ini itu ada salah satu tugasnya adalah menjaga stabilitas ekonomi dan pengelolaan logistik, baik itu logistik medis maupun non medis. Mungkin ranah inilah yang paling cocok dengan tema diskusi kali ini. Ya perlu dijelaskan, kami jelaskan juga
ini tujuannya adalah bagaimana pengelolaan logistik khususnya non medis ini agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan tepat sasarannya. Intinya sih ke sana, Mbak. Yang kedua terkait dengan stabilitas ekonomi juga di gugus tugas ini, supaya mereka itu mempunyai tugas untuk mengupayakan ketersediaan pangan dengan jumlah yang cukup dan terjangkau di seluruh wilayah Jawa Barat serta distribusinya. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan fungsi komando dan koordinasi yang ada di gugus tugas. Sebetulnya yang di gugus tugas ini sebetulnya sudah ditunjuk juru bicara, cuman karena saya yang diminta terkait dengan peran BPBD sendiri di gugus tugas ini ada di posisi sekretaris, Pak. Jadi tugas-tugas BPBD itu adalah membantu sekretaris gugus tugas yang dijabat oleh Pak Asisten Pemerintahan Pak Daud Ahmad, gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ebet. Pak Ebet, saya mau tanya dulu dong, Pak. Jadi sebetulnya peran BPBD di sini untuk penanganan pandemi ini seperti apa, Pak? Ya itu tadi. Gugus tugas ya. Ya, kaitan dengan gugus tugas, kami sebetulnya secara normatif ada di fungsi kesekretariatan, Pak. Jadi untuk di fungsi kesekretariatan, kami yang memastikan kebutuhan sekretariat gugus tugas ini terpenuhi. Nah, sementara untuk tugas-tugas yang lain itu sudah dibagi ke sekitar ada 11 divisi atau 10 divisi gitu, Mbak. Saya lupa itu, tidak terlalu hafal. Nah, divisi-divisi inilah yang punya tugas dari mulai melakukan pelacakan kontak, terus misalnya melakukan pengujian di laboratorium, terus mengelola fasilitasi pelayanan kesehatan. Ada yang melakukan pengamanan, dan penanganan. Kalau misalnya skenario-nya adalah pembatasan sosial berskala besar, yang lagi ngetop nih sekarang. Pembatasan sosial berskala besar ya. Terus ada komunikasi macam-macam, Mbak, dan itu semua dipegang oleh para ahli-ahlinya gitu. Oke. Baiklah. Bapak mungkin ada file yang mau di-share nggak, Pak? Kenapa? Ada file yang mau di-share nggak, Pak? File yang mau di-share. Nah, kebetulan kemarin itu gugus tugasnya udah ada perbaikan. Jadi yang perbaikan itu saya belum terima, Pak. Ya, kurang lebih sama lah. Jadi saya belum bisa nge-share file apapun gini nih, Pak. Mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk pemaparannya Pak Ebet ya. Untuk Pak Asep sudah ada belum ya? Sudah gabung belum ya Pak Asep? Sudah. Baik, Pak Asep. Ini Bapak PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bandung Barat, Pak ya? Iya, betul. Ya. Saya berikan waktu dulu untuk pemaparannya mengenai ketahanan pangan ini di masa pandemik saat ini. Silakan Pak Asep. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Sampurasun. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa bahwa di sore hari ini kita bisa bertatap muka langsung dengan Bandung BHM, di mana khusus Bandung Barat ya, khusus Bandung Barat, di mana dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,5 juta ini Bandung Barat dengan 16 kecamatan dan juga 165 desa dengan sebaran dari wilayah utara yaitu wilayah Lembang, wilayah tengah adalah dan wilayah selatan ada wilayah Amplas, Cililin, sampai Roma serta Gunung Halu. Dan khusus menyangkut dengan ketahanan pangan, saya selaku pelaksana tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Bandung Barat, di mana khusus dari sisi ketahanan pangan di Bandung Barat,
kondisi hari ini jelas di Bandung Barat dalam posisi sedang pasca panen raya, di mana di wilayah selatan khususnya tanaman pangan padi, jagung dan kedelai sudah mulai menguning dan sudah sebagian ada yang telah melaksanakan panen. Dan kondisi ketahanan pangan khususnya di Bandung Barat, bagaimana dikaitkan dengan COVID-19. Khusus di Bandung Barat, Pak Bupati telah mengeluarkan kebijakan, di mana kebijakan ini sudah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian. Di mana khusus untuk cadangan pangan di masyarakat yang telah panen, itu sudah dalam posisi ada yang wilayah yang surplus, ada wilayah yang defisit. Yang pertama. Yang kedua, dari sisi dukungan anggaran, di mana cadangan anggaran khusus di Bandung Barat, dari APBD tahun 2020, khusus penanganan COVID ini, jelas Bupati, dalam hal ini Bupati Bandung Barat, sudah mencadangkan anggaran yang tadinya 100 juta ya menjadi 1 miliar lebih, sehingga kalau dihitung dengan tonase ya ada sebesar yang tadinya 7,8 ton menjadi 1,37 ton beras gitu ya, sehingga ketersediaan cadangan pangan dengan Pemda Bandung Barat sudah bekerja sama dengan pihak Bulog Divisi 3 Jawa Barat, ini sudah tercover dalam posisi cadangan untuk bila mana terjadi sesuatu defisit daripada cadangan pangan. Dan kondisi hari ini memang Bandung Barat telah mencanangkan kebijakan yang khususnya kalau di istilah pedesaan itu adalah kegiatan rak gantang gitu ya, di mana setiap masyarakat, komponen masyarakat ini harus berpacu gitu, di dalam rangka ya disertifikasi pangan ya dengan pemenuhan konsumsi pangan berdasarkan ya beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal dengan disingkat B2SAE. Sehingga kondisi pangan khususnya di Bandung Barat sampai hari ini dalam posisi terkendali dan aman, dan kami siap mendukung pada program pemerintah bila mana terjadi hal-hal yang memang Bandung Barat adalah penyangga ibu kota, sehingga kami juga bisa kontribusi baik ke kabupaten yang lain ya seperti kabupaten kota Bogor dan juga kota Depok dan juga Jakarta. Jadi pangan di Bandung Barat ini khususnya beras tidak hanya tersedia untuk ke Bandung Barat, tapi kami juga menyuplai ke wilayah kota Depok, DKI Jakarta, dan juga sebagian ke Bogor. Itu kondisinya hari ini. Terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep ya. Pak Asep, saya mau tanya dulu nih. Tadi kan mengenai ketersediaan pangannya terbilang aman ya untuk di Bandung Barat. Bahkan untuk stok beras bisa membantu kota-kota lainnya ya di Jawa Barat. Nah, untuk memastikan si ketersediaan pangan ini accessibility-nya atau accessibility itu bahasa Indonesianya apa ya? Kemudahan untuk mendapatkannya, akses untuk mendapatkan untuk sampai ke masyarakatnya ini seperti apa, Pak? Karena kan dengan sekarang social distancing, kemudian tadi pembatasan wilayah skala besar. Apakah ini bagaimana mengatasi kesulitan untuk pembagian atau untuk masyarakat agar tetap mudah mengakses sumber ketahanan pangan ini, Pak? Ya, kalau untuk akses khususnya di wilayah Bandung Barat, di mana memang Bandung Barat ini tersebar ada 3 wilayah, wilayah utara dan juga wilayah tengah yaitu Pedalaran dan juga wilayah selatan. Ini akses penyampaian kepada masyarakat khususnya kepada yang membutuhkan, di mana ini memang kami bekerja sama dengan Dinas Sosial, yang mana ada bantuan yang langsung melalui non-tunai, ada juga bantuan langsung sifatnya tunai. Jadi dalam hal ini sifatnya pangan ini ada yang tunai langsung dikirim melalui jalur yang sudah ada, yaitu melalui dengan kartu bantuan langsung tunai maupun non tunai. Ya, satu yang pertama. Yang kedua, kami juga menyediakan ya sudah bekerja sama dengan basis masyarakat yang di sana di lokasi yang ada, sehingga khususnya pengangkutan dari lokasi itu langsung bisa kepada konsumen. Jadi tidak terlalu sulit kalau untuk
pangan di Bandung Barat nyampai kepada yang membutuhkannya, sehingga tidak membutuhkan ada kerumunan maupun antrian, karena ini langsung diantar oleh pihak ada khusus yang kerjasama dengan pasukan-pasukan online yang ada, Gojek-Gojek yang ada di wilayah-wilayah kecamatan yang ada. Oke, ada pengawasannya nggak Pak? Karena gini, saya sempat membaca beberapa berita yang pada akhirnya salah sasaran Pak. Jadi gini, kebanyakan kayak misalkan taruhlah ada bantuan, bantuannya disalurkan melalui RT atau RW setempat. Ya. Nah, yang menerimanya itu rata-rata keluarga RT-nya atau keluarga RW-nya itu yang didahulukan. Ada pengawasan nggak Pak untuk agar pembagian ini atau accessibility ini tidak hanya tidak salah sasaran? Ya. Untuk menghindari salah sasaran dan juga kita salah menyampaikan gitu ya, kita berbasis data pendataan sesuai dengan daftar yang telah ada, yaitu database yang berdasarkan di Dinas Sosial. Di mana Dinas Sosial ini telah berdata sesuai dengan NIK yang telah dimiliki oleh masing-masing si masyarakat itu sendiri, penerima calon penerima, sehingga ini tidak mungkin ya ada pengendapan di dalam lokasi di RT maupun di RW. Karena sifatnya ini langsung kepada yang bersangkutan gitu, tidak lagi melalui pihak Pak RT dan Pak RW, sehingga yang bersangkutan bisa langsung mengakses dan bisa mengambil secara langsung gitu ya, di warung-warung maupun di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Dinas Sosial dalam rangka penyalurannya. Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hanya menyediakannya saja, tapi operasional ada di Dinas Sosial. Oh, baik. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Asep untuk pemaparannya. Nah, sekarang sebelum kita buka diskusinya, ada satu lagi narasumber yang akan memaparkan permasalahan ini. Silakan Pak At, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai. Saya kira begini, bahwa kita sekarang tengah menghadapi bencana itu harus percaya, karena memang sebentar Pak, ke mute. Sudah. Ya, oke, mangga Pak. Saya ingin melihat dari perspektif sosial budaya gitu ya, apa yang kemudian terjadi gitu ya. Saya kira kalau menghadapi, kan kita bicara tentang mitigasi, upaya-upaya untuk meminimalisasi resiko bencana gitu ya, karena kita mengatakan bahwa COVID-19 ini sekarang menimbulkan bencana yang bahkan skalanya dunia gitu. Saya kira pertanyaan yang paling mendasar itu adalah apakah kita siap menghadapi bencana itu? Bencana yang datang ini apakah kita siap? Gitu. Kita harus kedengeran kok, suaranya kedengeran kok, Onyx. Mau tidak mau harus mengatakan bahwa kita siap menghadapi bencana itu yang pertama. Lalu yang kedua, suaranya kedengeran saya kira untuk menangani atau memitigasi bencana COVID-19 ini, saya kira banyak kalangan sudah berbuat. Tidak hanya negara yang punya kewajiban utama lah untuk melaksanakan mitigasi ini, tapi sebagaimana hal tradisi bangsa kita, ada bencana apapun, masyarakat bergerak pastilah itu sebetulnya. Nah sekarang sebetulnya tinggal kita mengkoordinasikan itu semua, itu yang pertama. Lalu yang kedua, di balik itu sebetulnya, kalau kita mau bicara optimisme, bahwa setiap bencana pasti menyimpan hikmah sesungguhnya. Jadi kalau kita mau bicara bagaimana kita mau memetik hikmah, kita sediakan saja slotnya dari sekarang. Saatnya lah sekarang kita mengkonfirmasi segala teori-teori sosial kemasyarakatan, teknologi, apapun juga, dalam praksis kehidupan. Sekarang kita akan uji itu. Sebetulnya kita konfirmasi. Nah, saya kira di dalam hikmah yang kita bisa petik. Misalnya begini, tadi di awal Teh Nini menyatakan bahwa di masyarakat itu terjadi misalnya panik buying gitu ya. Jadi beli serampangan. Panik buying kalau telisik gitu ya. Karena apa? Karena kita sebetulnya tidak punya stok saling percaya. Jadi panik buying itu
dilakukan oleh berbagai kalangan sebetulnya. Kalangan yang berpendidikan sampai kalangan yang disebut pendidikannya tidak terlalu tinggi lah. Itu saya kira terjadi dari perasaan apa? Ini saya harus menyelamatkan diri sendiri. Karena kalau saya tidak menyelamatkan diri sendiri, jangan-jangan tetangga juga tidak menyelamatkan saya gitu. Dalam arti kata gitu. Kita tidak bahwa teman, saudara, bahkan sahabat atau siapapun juga mau menyelamatkan saya kalau saya menghadapi bencana ini. Mungkin bisa berarti juga karena dia sendiri itu sedang menghadapi sama begitu. Nah, padahal kita itu sejak dulu punya tradisi gotong royong. Kita lah bangsa yang punya tradisi gotong royong. Jadi kalau saya sih premisnya sederhana sebetulnya. Bagaimana kita mengambil hikmah dari bencana ini dengan mempraktekkan kembali dengan sungguh-sungguh mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita asas gotong royong gitu. Itu, nah kalau itu kita bisa hidupkan ya, bahwa kalau saya makan enak-enak sementara tetangga saya kesulitan makan, maka malulah saya gitu. Bahkan lebih dari malu sebetulnya merasa bersalahlah saya. Lebih dalam lagi berasa berdosalah saya gitu. Karena kan kebijakan itu mengatakan begitu. Karena secara institusi kan kita mempunyai RT, RW, kelurahan, kecamatan dan seterusnya gitu. Yang esensinya adalah supaya masyarakat itu bisa menjalankan perilaku atau kehidupannya dengan aman dan nyaman gitu kan. Saya kira ketahanan pangan juga kan itu sebetulnya prinsipnya. Ketahanan pangan itu ketersediaan pangan sekaligus bagaimana setiap orang bahkan setiap individu ya every single person gitu bisa mengakses pangan itu. Itu sebenarnya teorinya. Jadi nggak ada teori yang buruk, nggak ada konsep yang buruk. Tapi biasanya penyimpangan itu ada pelaksanaannya. Dan sekarang saya kira ini momentum yang luar biasa baik gitu yang mungkin disediakan oleh Tuhan pada kita gitu untuk kita menggali lagi kearifan-kearifan gitu yang pernah kita punya tapi jangan-jangan kita tinggalkan sekarang. Misalnya satu aspek gotong royong aja. Kalau rukun tetangga itu berjalan asasnya, saya kira nggak usah panik karena saya punya keyakinan bahwa kalau saya mengalami sesuatu tentang yang berkaitan dengan bencana ini, paling tidak saya punya tetangga. Kalau tetangga punya bencana nggak apa-apa lah, bisa kita luaskan ke tetangga yang lain, atau punya RT, nah itu, atau punya RW, atau terus dan sebagainya gitu. Masalahnya sekarang, menurut saya, ini yang ingin saya kembalikan lagi rasa percaya kita. Rasa percaya kepada sesama, rasa percaya kepada pemerintah sebetulnya sebagai aparat pemerintah, yang tugasnya memang mengatur perilaku atau mengatur kehidupan masyarakatnya. Jadi saya ingin menyampaikan itu pertama ya, supaya nanti selain dari teknis-teknis pendistribusian pangan dan seterusnya gitu ya, kan yang paling penting itu kalau tidak kita mengambil hikmah ini kita keterlaluan sebenarnya. Bagaimana kemudian kita itu tadi mengembalikan rasa saling percaya masyarakat gitu ya. Yang kedua, ini ya, mengembalikan lagi kita pada asas yang sebetulnya pernah kita punyai. Gitu. Prakteknya banyak, contohnya banyak, yaitu apa? Ya hidup gotong royong. Gitu. Gotong royong itu sering diterjemahkan sekarang, bahasa yang lebih keren, kerja budaya. Gitu. Jadi orang yang mengatakan kerja budaya, itu gotong royong sebetulnya. Dan gotong royong itu kan menjadi asas kita. Dan saya kira itulah yang ingin saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita selain mendiskusikan masalah-masalah teknis gitu ya, ketersediaannya pangan kita itu seperti apa misalnya, distribusinya seperti apa dan sebagainya. Tapi sebetulnya selain itu kita harus mengupayakan ada gerakan gitu ya. Bahkan kalau kita boleh menyebutnya sebagai gerakan budaya gitu, gerakan kebudayaan atau gerakan budaya. Untuk apa? Untuk membuat bahwa apa yang digagas atau apa yang diprogramkan oleh pemerintah gitu ya, itu akan berlangsung baik di masyarakat. Gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa sekarang saatnya kembali kita bekerja bersama dalam prinsip kerja orkestra gitu ya, kerja budaya, dan kita butuh dirihen-dirihennya itu.
masyarakat, kemudian peran taruna karya, kemudian peran orang per orang bahkan gitu ya, untuk menyelaraskan kerja budaya ini saya kira menjadi penting. Jadi saatnya sekarang saya kira orang per orang merasa bahwa ini adalah urusan kita bersama, oleh karena itu harus kita selesaikan menurut kita bersama. Dan nanti dalam diskusi kita akan bicarakan bagaimana sebetulnya kerja budaya itu supaya berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Betul sekali, ini memang kalau di sentik lagi memang teknik bayi kebanyakan karena kurangnya rasa percaya bersama. Dan itu bisa jadi bencana baru loh. Bencana sosial. Dan orang pada akhirnya menyalahkan diri sendiri ya. Kita menyalahkan diri sendiri. Dan yang paling sulit sebetulnya Pak, ini mengembalikan percayaan kepada pemerintah. Nah ini yang cukup sulit karena untuk beberapa kalangan dengan berbagai macam insiden yang pernah terjadi di negara kita ini, banyak sekali yang sulit sekali mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah. Nah ini berarti PR-nya PR siapa nih Pak? Saya kira ini PR bersama. PR bersama juga. Dengan akumulasi pengalaman tentu bermacam-macam ada dampaknya pada masyarakat itu ya. Saya kira sekarang justru ini Jawa Barat misalnya. Jawa Barat itu slogan Pak Emil itu adalah Jabar lahir batin melalui inovasi kolaborasi. Gitu. Nah, mengenai inovasi kolaborasi, saya kira mengenai inovasi tidak usah kita khawatir karena orang pintar. Jangan Jawa Barat institusi mencetak orang-orang pintar yang bagus banyak sekali. Kita bisa menggarisbawahinya sebetulnya dengan kaitannya dengan ini adalah masalah kolaborasi itu kerja bersama. Syarat kolaborasi apa? Orang yang bersama itu, ya, bersama-sama itu harus mempunyai sama-sama. Jadi sekarang ini saatnya pemerintah juga mengkomunikasikan. Tadi saya akan sampaikan Pak. Itu informasi penting. Itu yang bisa membuat masyarakat bahwa pemerintah sudah menyediakan untuk mengantisipasi masalah kita ini, yaitu A, B, C, D, F, G, H gitu. Tapi kan masalahnya tidak komunikasikan dengan baik, tidak terkomunikasikan dengan baik. Informasi hanya disampaikan, tapi harus komunikasi kan intinya ada feedback sampai masyarakat itu. Nah karena ada beberapa agan betul, jadi rasa komunikasi dari yang kita sampaikan juga harus bermacam-macam supaya tepat pada sasarannya. Gitu. Ini kadang-kadang yang lagi-lagi kenapa panik bayi ini terjadi atau bahkan yang kita khawatirkan chaos misalnya nanti kacauan. Kenapa? Atas nama keterbukaan informasi, atas nama sekarang media sosial di mana akses gitu ya. Akses atau tiap orang akses informasi. Sampai ke HP bagian informasi aja ya. Dan informasinya itu luar biasa. Orang pandai mengatakan bahwa informasi mana yang pegang. Asas. Sekarang juga. Jadi itu yang saya sekarang tadi. Konfirmasi dalam hidup sekarang. Komunikasi sekarang sebetulnya bagaimana membuat sistem, membuat cara atau apapun lah. Supaya informasi yang sampai kepada masyarakat itu tepat dan bukan mengelabui. Bahkan saya mengatakan bukan bahasa yang dilebih-lebihkan, kurangi gitu. Betul. Terjadi. Maksudnya apa? Supaya asas kolaborasi itu tercapai. Supaya kalau kita informasi seperti apa, masalah seperti apa, maka husnuzon. Maka kalau kita membantu, caranya pasti benar. Ya. Tepat sasarannya dan sebagainya. Saya kira ini peluang banyak hikmah luar biasa gitu ya. Dan kalau kita tidak mengambilnya, silakan. Kalau kita bisa mengambilnya, saya kira gotong itu adalah kata kuncinya. Itu bisa menjawab segalanya. Hati kita bertemu kembali, silaturahim kita menjadi hangat,
kita kita jadi tahu paling tidak masalah tetangga saya itu yang paling mendasar apa sih dan sebagainya. Hangat lagi. Sekarang ini kan kita sebut bahwa jadi apa ya, jadi masyarakat yang individualistik gitu. Padahal dulu itu rela, empati, gotong royong lah gitu. Saya kira ini yang baik gitu. Selama teknis. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Betul sekali ya. Oke, nah setelah pemaparan dari 3 narasumber kita, saya mau buka dulu nih siapa yang mau sharing dari rekan-rekan yang sudah bergabung. Ada Pak Eko, halo Pak Eko. Ada Ibu Sumarni Sutopo. Halo Bu, sehat Bu. Ada Pak Adi Pramana, kemudian ini tidak ada namanya. Ada Pak Dadang Sudarjo. Oh, ini Wadadang ada ya. Halo Wadadang. Wadadang sehat Wadadang? Alhamdulillah sehat. Lagi standby di BPBD Jabar nih sama Kang Abed. Kemudian ada Ibu Tini Martini, kemudian ada Teida, ada Yeni, ada Kang Renza. Halo Kang Renza. Kang Renza ngumpet nih, ngumpet terus. Halo. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Ada Mbak Bulan ya tadi, ada Pak Freddy juga. Baik, dari rekan-rekan yang sudah bergabung, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mau ikut sharing, silakan. Tunjuk tangan, angkat tangan. Siapa nih yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Nggak ada. Nggak ada, masa nggak ada? Ada yang mau sharing nggak nih? Ada yang mau ditanyakan mungkin ke Pak Ebet, ada Pak Asep, kemudian Pak Andri mau. Oke, baik. Oke, silakan Pak Andri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Analisa atas nama dari Forum PRB Kota Cimahi, Kelurahan Cibabat. Ya. Halo. Ya, silakan. Saya hanya akan ngasih ini saja. Wah, dari ketiga narasumber itu, saya kira memang betul apa yang dikatakan para beliau ini. Saya merangkum beberapa intisari dari semua, seperti Pak Ebet tadi bilang bahwa BPBD sendiri sudah menjadi gugus terdepan dalam pengadaan untuk di sekretariatan dan logistik dan istilahnya pengambilan data. Dan ke Pak Asep dari KBB. Halo? Iya, Pak Asep dari KBB, silakan. Pak Asep, ya. Mungkin kebetulan saya juga sebetulnya dengan beliau satu, sama saya juga sebetulnya dari KBB juga. Saya sangat aspirasi bahwa persediaan pangannya, kesiapannya dari KBB cukup matang berarti ya, sampai bisa ke luar ini. Dan saya yang terakhir itu ke Pak Aat, siapa ya? Pak Aat, ya. Selamat Pak Aat. Itu saya aspirasi ini masalah gotong royong atau memang bencana untuk saat ini salah satu pendekatannya yang mungkin seperti itu. Saya sangat setuju dengan budaya yang dimunculkan, sesuai dengan apa yang saya dapat itu, dengan itu masuk ke tata lampah kalau dalam bahasa yang saya simpulkan, di mana kita bergotong royong, Pak. Terus keterbukaan dan saling tolong menolong, mungkin itulah pendekatan, dan insya Allah mungkin hal seperti itu akan nanti saya disosialisasikan lagi ya Pak ya?
ya disosialisasikan, kalau saya pendekatannya mungkin seperti itulah gitu. Teruntuk juga untuk Pak Asep ini, mungkin beliau biasanya saya ketemu dengan beliau juga berseragam oranye, cuman saya hari ini berada di rumah. Ya, sama-sama Pak ya, Andri, Pak. sama-sama Pak Andri. Pak Asep lama, aduh punten ya Pak Asep. Saya sama-sama. Ya, abdi di bumi ya. Sama di Pak, terdapol nama. Teka kantor abdi Pak punten ya. Mungkin segitu saja mungkin hal yang akan saya lakukan pun ini di waktu terdekat di hari Sabtu. Ya. Saya akan coba cari metode lain untuk pendekatan ke masyarakat karena yang saya lihat sekarang itu masyarakatnya panik gitu ya. Oke lah, untuk teknis seperti kata Pak Ebe tadi kita sudah melakukan logistik atau penyemprotan atau apa. Nah ini cuman pendekatan, betul tadi kata Pak At bahwa pendekatan budaya atau melalui ini yang akan saya konsen di sini nih gitu. Ya, oke. Berarti segera digalakan Pak ya. Insya Allah tadi saya ya, udah Pak, ya? saya sudah hari tadi rapat dengan pihak kelurahan karena kebetulan saya tinggal di Cimahi kalau untuk hal ini. Jadi saya terbagi dua, di satu sisi saya sebagai aparatur di KBB sebagai dari BPBD bersama Pak Asep, di satu sisi saya juga sebagai ketua forum PRB Kelurahan Ciwabat Kota Cimahi yang mungkin nanti akan mensosialisasikan. Saya sedang mencoba membuat metode ataupun materi yang akan saya sampaikan nanti ke masyarakat. Terima kasih juga saya kepada Wadadang mungkin yang tadi telah memberi masukan tadi pagi, saya sempat ngobrol. Terima kasih Pak Dadang. Mungkin segitu aja dari saya dulu, mungkin dari yang lain. Intinya ya kita bergerak bersama, mudah-mudahan bencana ini insya Allah kita segera bisa berakhir. Ya. Oke, terima kasih Pak Andri. Mudah-mudahan mudah-mudahan segera jalan ya. Itu tadi menggalakkan gotong. Terima kasih Pak Andri. Nah, ini Kang Rendra kayaknya dari tadi udah gatel nih pengen join. Silakan Kang Rendra, mangga. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Teman-teman, mungkin saya hanya ingin sedikit menceritakan best practice terkait ketahanan pangan yang dilakukan oleh negara Jerman. Jadi berdasarkan informasi dari teman saya yang sedang di Jerman, memang mereka saat ini sudah melakukan lockdown gitu ya untuk seluruh kota karena COVID-19. Dari pemerintahnya sendiri mereka menggalakkan untuk alih fungsi pekerjaan dari orang-orang yang biasa bekerja kantoran untuk turut membantu ke sektor pertanian gitu. Jadi ketika orang bekerja di sektor pertanian, social distancing-nya kan sudah jelas. Bekerjanya tidak mungkin berdekatan gitu ya. Mereka akan saling berjauhan, dan kedua mereka punya cukup cadangan pangan ketika daerah-daerah lain tidak bisa mensuplai mereka gitu. Jadi mungkin ini salah satu kebijakan yang cukup baik yang diambil pemerintah Jerman, sehingga mereka bisa surplus atau bisa bertahan logistik di tengah keadaan lockdown COVID ini yang tidak menentu ke depan seperti apa. Karena kan untuk sektor lain mungkin servis dan jasa sudah tidak terlalu dibutuhkan di saat ini, tetapi kan kalau logistik atau kebutuhan dasar sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu pemerintah melakukan sistem seperti itu. Sebentar, lain kayaknya boleh di mute dulu nggak? Soalnya ini saya unmute dari sini agak sulit. Di travel industries masih ada yang ini ngomong fungsinya. Bayangkah? Siapa ya ini? Kelihatan lagi. Lanjut Kang Ren. Sekali lagi. Semua bayangin sambil tidur ya. Yang lain. Jadi di mute dulu ya, karena ini channel saya banyak. Kita udah belajar berapa channel seberapa minggu kemarin kita belajar 4 ya. Itu dari Mike kayaknya, Mike Maestro. Mike ya. Ini udah saya mute loh. Generation nggak termasuk sebetulnya. Nah, oke.
Nah, silakan Kang Renza. Saya Mangga. lanjut lagi ya. Lanjut. Mungkin itu salah satunya, sehingga warga yang di lockdown juga mereka tetap memiliki penghasilan dengan menjual logistik di warga sekitar. Terus yang kedua, mereka juga tetap melakukan social distancing gitu ya, tanpa harus kehilangan income gitu, sehingga alih fungsi pekerjaan ini juga dilakukan oleh pemerintah di sana, yang sebelumnya dilakukan training dulu. Memang tidak mungkin orang yang biasanya bekerja di kantor tiba-tiba langsung ke pertanian langsung handal gitu ya, tetapi mereka bisa belajar gitu ya. Jadi mereka ada training sekitar 2 minggu, terus setelah itu mereka langsung ditempatkan di sektor-sektor pertanian yang dibutuhkan kebutuhan pangan di sana gitu. Mungkin ini jadi lesson learn yang cukup baik untuk pemerintah Indonesia seandainya nanti kita betul-betul menerapkan karantina wilayah, karena kita tidak tahu COVID ini akan berakhir sampai kapan. Dengan grafik yang masih terus meningkat, maka kita perlu ketahanan pangan yang kuat seperti itu, sehingga kita tidak kelaparan dan tidak terjadi pencurian, kriminal, kenaikan harga bahan pokok, dan lain-lain. Mungkin itu sekedar cerita best practice dari teman-teman yang ada di Jerman saat ini. Mungkin itu. Oh, Jerman ya? Ya, negara Jerman. Oke, berarti kita bisa belajar dari apa yang sudah Jerman lakukan saat ini, Kang Renza ya? Betul sekali. Oke. Ada lagi nuhun Kang Renza buat sharingnya. Tadi ini sama-sama. Oke. Untuk yang lain silahkan, barangkali ada yang mau. Tadi Ibu Sumarni ya? Ibu mau sharing, Bu? Halo Bu Sumarni. Bentar, saya unmute dulu. Ini namanya ini yang nggak mau unmute. Bentar, Bu. Sulit sekali yang unmute-nya. Coba wait sebentar. Gimana sih? Bu Sumarni, bisa? Udah. Tergantung angin. Itu bisa unmute audionya nggak, Bu? Bisa nggak bisa di-unmute yang busuk. Terus Ibu coba unmute dari Ibu, bisa nggak? Karena dari saya nggak bisa, Bu. Masih belum muncul Ibu suaranya. Bisa coba unmute dari sana nggak, Bu? Takutnya ke mute speakernya, suaranya. Kayaknya ibunya nih, dari ibunya. Bu coba ada logo apa namanya mic, coba diklik dulu Bu, bisa? Di pojok kiri ada nggak? Karena suaranya nggak muncul, Bu. Oke. Bisa, Bu? Saya sudah bisa dengar suara saya? Ya, bisa Ibu, mangga, silahkan. Tapi gini, sebetulnya tadi itu saya hanya salah pijit. Saya sedang mengamati. Ya. Jadi untuk hal ini saya belum bisa sharing. Dikirain saya Bu baru pertama kali. Jadi udah sharing deh, saya masih mendengarkan. Oke, siap Bu. Oke, baik. Oke, yang lain. Hatur nuhun. Saya lagi sama-sama Ibu, mangga. Oke, silakan yang lain, ada yang mau sharing nggak? Ada? Halo. Ada? Ya. Mangga Kang Dadang. Mangga. Wah, Dadang ya. Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Aat, Sampurasun, oge para warga sedayana, mugia sedayana sehat. Amin. Saya tadi agak terlambat sebenarnya karena baru dikirimnya sama Eko. Saya kebetulan sedang di BPBD, sedang membantu mencoba penguatan data untuk COVID-19. Nah, saya kira ini harus menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, terutama dalam konteks penanganan bencana yang
bentuknya wabah penyakit. Nah, di BPBD sendiri sebenarnya kami sedang mendiskusikan secara serius termasuk soal ketahanan pangan. Karena yang harus dipersiapkan itu juga bukan bagaimana sekarang yang sakit menjadi sehat, tetapi yang sehat menjadi tetap sehat dan yang sakit menjadi sehat. Dan salah satu faktornya adalah soal gizi, soal ketahanan pangan. Jadi ini juga harus menjadi perhatian serius. Saya kira kabupaten kota dan terutama pemerintah provinsi, kabupaten kota dalam hal ini pemerintah ya harus membuat skenario bagaimana dalam situasi darurat ini terkait dengan ketahanan pangan. Jadi seluruh potensi ini harus kita gali, termasuk seluruh instansi atau OPD yang berkaitan dengan soal ini juga harus kita siapkan betul bagaimana mempersiapkan skenario kedaruratan dan bagaimana menjawab kebutuhan ini. Misalnya soal tadi seperti dikatakan Pak Asep ya, KBB punya resource dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kemudian isu yang lain seperti Bulog ini juga bagaimana kemudian pihak swasta mungkin juga bisa kita ajak kerjasama. Karena kalau tidak kita antisipasi ini akan menjadi persoalan baru, akan menjadi bencana sosial. Itu saya kira Kang Aat, ini saya berharap Kang Aat nanti ke Pak Gubernur betul-betul bisa mendorong ketahanan pangan menjadi satu rencana, harus masuk dalam rencana kontingensi. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun, Mbak Dadang. Baik, ada lagi yang lain yang ingin sharing? Ada yang mau disampaikan mungkin? Atau ada yang mau ditanyakan ke 3 narasumber kita? Oke, kalau nggak ada, saya yang nanya aja. Oke, ini menarik ya, karena sebetulnya kan bencana ini bukan hanya masalah pemerintah, tapi memang masalah kita semua. Jadi kita juga nggak bisa mengandalkan pemerintah untuk mengatasi ini semua, tapi tetap harus balik lagi ke diri kita sendiri, Pak At ya, Pak Ebet juga, kemudian Pak Asep juga, karena kalau hanya pemerintah saja yang bergerak, ya nggak akan selesai masalahnya. Nah, yang saya ingin gali lebih dalam, ini sebetulnya untuk lebih menyampaikan informasi ya ke masyarakat luas. Kalau tadi kan ketahanan pangan di area KBB itu sudah dibilang aman. Nah, untuk di Provinsi Jawa Baratnya sendiri bagaimana? Karena kan dengan sekarang, apakah saya sempat kemarin dengar dari Gubernur kita Pak Ridwan Kamil bahwa akan disediakan, karena kan ada potensi miskin baru nih istilahnya, ada potensi miskin baru gara-gara bencana ini. Kemudian akan ada wacana pembagian dana bantuan, kalau nggak salah itu sebesar 500.000, 1/3-nya berupa tunai dan sisanya itu bahan kebutuhan pokok atau sembako. Nah, apakah ini bisa membantu? Dan apakah seperti yang tadi saya tanyakan, karena sumber daya alam yang tidak bisa digali, disalurkan apakah sudah tepat guna? Kalau terjadi bencana ini gimana nih? kerawanan pangan. Pak Ebet, gimana Pak Ebet? Saya pengen tahu menurut Pak Ebet seperti apa nih? Apakah ini akan istilahnya mau pekarangan bisa dimanfaatkan? Kalau Kota Bandung sudah tidak. Gimana Teh? Ya. Bisa diulang tadi. Oke. Saya ulang ya, kemarin kan saya sempat dengar nih Pak Ridwan Kamil ini akan menyalurkan bantuan untuk orang-orang yang memang tergolong masyarakat menengah ke bawah dan yang istilahnya miskin baru, terancam miskin baru kalau kata Pak RK ya. Nah, dana bantuan sebesar 500.000 ini yang katanya 1/3-nya berbentuk tunai dan sisanya adalah sembako, apakah ini akan membantu Pak untuk mengantisipasi ketersediaan ketahanan pangan untuk masyarakat yang menengah ke bawah lah istilahnya, menengah ke bawah. Terus kalau misalkan mau dilihat apakah cukup dengan dana 500.000 ini, karena kan seperti yang kita tahu sekarang 1 bulan tuh 500.000 cukup apa sih Pak gitu.
Saya aja belanja bulanan cuman sabun doang itu udah nyampe 300 ribuan gitu. Ini apalagi kebutuhan sembako yang kita harus penuhi 1 bulan penuh gitu. Itu gimana Pak? Minta tanggapannya dong Pak Ebet. Pertanyaan sulit nih dijawab. Karena sebetulnya kan kalau posisi BPBD di sekretariat itu kewenangannya tidak untuk menjawab ini hal-hal seperti ini. Dan untuk juru bicara pun sebetulnya kita sudah punya. Kalau terkait dengan kalau saya sih tidak berani mengatakan mencukupi atau enggak. Cuman yang saya pahami dana ini atau Rp500.000 per bulan ini sebetulnya dana stimulun, Mbak. Cuman memang ya saya pribadi ya, saya yakin itu sangat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Cuman kami berharap itu dapat sedikit mengurangi beban. Karena pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota pun terus mencari solusi untuk untuk agar beban masyarakat ini akibat wabah COVID ini tidak terlalu besar. Salah satu yang diupayakan oleh Pak Gubernur itu adalah dengan merefocusing anggaran istilahnya, kalau pakai istilah dari Kemendagri. Jadi semua anggaran-anggaran yang bersifat prioritasnya rendah sekali dan termasuk konstruksi dan lain sebagainya itu semua dialihkan untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID ini, termasuk untuk memenuhi yang tadi jaring pengaman sosial itu. Mudah-mudahan dengan bantuan dari pusat dan kabupaten kota juga itu dapat sedikit banyaklah mengurangi beban mereka, karena alokasi itu tuh sebetulnya untuk kurang lebih dari asumsi ya Pak, kalau kita asumsikan rakyat Jawa Barat itu penduduk Jawa Barat itu ada sekitar 49 juta ya. Kalau kita asumsikan 10 yang terpapar aja kan sudah 4,9 juta. Nah itu biaya yang dibutuhkannya aja mungkin sudah sekitar 5 sampai berapa triliun itu, mungkin di atas 5 triliun. Kemarin kalau nggak salah Pak Gubernur menyampaikan sekitar kebutuhan anggaran itu sekitar 5 triliun, termasuk untuk JPS. Nah itu baru dari sisi warga yang terpapar. Nah kan yang jadi masalah sebetulnya dampak dari wabah ini itu kan bukan cuma terhadap orang yang terpapar, tapi terhadap orang yang tidak juga. Kalau kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini diberlakukan, itu kan akan yang terkena itu bukan cuma yang terpapar, tapi yang tidak juga. Nah, aktivitas mereka juga kan pasti akan terganggu. Otomatis produktivitasnya turun, penghasilan juga mungkin turun, terutama yang para pekerja harian. Nah, ini memang menjadi PR terberat kita. Insya Allah lah, kami sih percaya teman-teman di gugus tugas yang ada di dalam gugus tugas itu akan berupaya maksimal untuk mencarikan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi hal ini, Mbak. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Pak Ebet. Pak Ebet, satu lagi dong Pak Ebet, sebentar Pak. Saya penasaran tadi, di antara gugus tugas yang ada yang difokuskan khusus ke ketahanan pangannya nggak Pak? Ada, itu yang divisi apa ya, kalau nggak salah divisi stabilitas ekonomi. Karena di situ salah satu tugasnya tadi yang saya sampaikan tadi di awal, adalah berupaya untuk memenuhi ketersediaan pangan. Itu yang sangat spesifik untuk ketahanan pangan. Jadi tim itulah nanti yang akan mungkin berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kota untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Karena di awal pun sebetulnya BPBD sempat diberikan tugas untuk mencari lokasi-lokasi gudang
yang dimiliki oleh BPBD maupun non BPBD seperti gudang Bulog, gudang Dinsos, gudang punya swasta masuk swasta, termasuk sampai perusahaan-perusahaan retailer seperti minimarket tersebut. Nah, gudang itulah yang sebetulnya sudah kita mapping besarnya berapa, isinya apa saja, terus daya jangkaunya sampai sejauh mana untuk misalnya kalau misalnya katakanlah pembatasan pembatasan sosial berskala besar ini diberlakukan di Kota Bandung, nanti kebutuhan Kota Bandung itu akan disuplai dari gudang yang mana gitu. Mungkin bisa dari satu, bisa dari beberapa gudang yang lain. Nah, itu sebetulnya sudah dipikirkan lah, Pak. Cuman masih harus digodok gitu, Pak. Ya, terima kasih. Oke, satu lagi, Pak. Jadi sebenarnya peran BPBD dalam gugus tugas ini apa? Atau BPBD? Kami hanya di bidang sekretariatan, Mbak. Hanya kesekretariatan saja. Oke. Nah, terkait dengan JRCP nih, Pak. Karena kan kemarin sempat mau launching JRCP. Sudah ada belum, Pak, di JRCP ini mengenai mitigasi untuk pandemi seperti ini? Belum ada sih, Pak. Justru di dokumen JRCP, kebetulan tadi ada Pak Renza ya, salah satu tenaga ahli kita. Di dokumen itu memang belum membahas khusus mengenai pandemik. Jadi kita masih lebih fokus ke bencana alam. Cuman ya kembali, kalau saya tadi setuju dengan Kang Aat, bahwa yang harus dibangun budaya itu tidak boleh ditinggalkan. Karena kalau kita bicara JRCP, resilient itu membangun resilient itu sama aja dengan membangun budaya. Membangun budaya itu bukan pekerjaan mudah, Pak. Itu butuh waktu, butuh sosialisasi yang aktif, butuh cara yang komunikasi yang bagus yang tadi Kang Aat bilang. Jadi saya pikir memang PR bersama ini bagaimana apalagi sebetulnya sekarang yang namanya JRCP itu sedang diuji sekarang sebetulnya, Mbak, dengan wabah ini. Jadi bagaimana wabah ini terjadi, segala aspek kehidupan kita terganggu, bagaimana masyarakat itu harus kembali ke kondisi semula secara cepat itu kan sebetulnya bagian dari JRCP. Dan untuk bisa kembali secara cepat itu butuh budaya yang tadi Kang bilang ya budaya tangguhnya memang harus dibangun. Nah, itu yang sekarang kita mau lihat gitu. Sampai sejauh mana ini kita bisa setangguh yang kita inginkan gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Egat. Ini Kang Geri nih, dari tadi udah silakan Kang Geri, mau menanggapi Kang Geri? Halo Kang Geri. Kang Geri. Oh, Kang Geri masih belum ada suaranya, ke Kang Renza dulu kalau gitu. Mangga Kang Renza. Kang Renza. Iya, halo. Iya, mangga, sok gimana? Sedikit menambahkan ya terkait dokumen JRCP. Untuk di dokumen JRCP sendiri kita memang sudah pernah membahas terkait ketahanan logistik atau pangan, di mana kita juga memikirkan tentang yang namanya lumbung-lumbung ketahanan pangan, itu yang kita punya di Jawa Barat itu kan LEIT ya. Nah, jadi itu sebagai salah satu entry point yang dimiliki masyarakat yang memang konsep ketangguhannya itu sudah ada dari awal gitu. Jadi kan LEIT itu diisi di tahun sebelumnya, yang digunakan tahun ini adalah yang sudah terisi pada tahun sebelumnya gitu. Jadi itu salah satu unsur kearifan lokal yang kita insert atau kita masukkan ke dalam dokumen JRCP sendiri. Yang kedua, kita juga ada namanya resilient financing. Nah, memang kalau di zaman modern ini atau di kota, LEIT itu kan bisa jadi tidak berupa lumbung gitu. Jadi kemarin kita itu sudah sempat mendiskusikan bahwa LEIT di kota itu ya seperti minimarket, seperti supermarket, seperti Alfamart dan lain-lain. Nah, itu harus bekerja sama dengan pemerintah, baik BPBD ataupun pihak lain yang nantinya ketika ada kejadian bencana atau pandemi seperti ini, itu bisa dimanfaatkan terlebih dahulu dan mereka memberikan
makanan nanti akan dibayar setelahnya gitu. Oke. Nah, itu sebagai salah satu tadi yang Pak Ebet bilang ketika BPBD alhamdulillah sudah mengakses berbagai macam retail yang ada di Jawa Barat ya. Jadi itu memang sudah salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita sudah mulai mengimplementasikan dokumen JRCP ini gitu. Dan kejadian dimanapun baik di Lombok maupun di Palu untuk bangkit itu karakternya berbeda-beda. Apalagi dengan pandemi. Pandemi ini dan COVID-19 ini merupakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, berbeda dengan bencana yang sudah pernah kita alami. Misalnya ada gempa, misalnya tsunami, kita sudah memiliki pengalaman. Nah, ketika bencana ini belum pernah kita alami, maka kita masih meraba bagaimana untuk menyelesaikan problem atau bagaimana untuk melakukan solusi atau strategi dalam menghadapi bencana ini. Dan pandemi sendiri kan karakteristiknya berbeda dengan natural hazard. Nah, itu memang kemarin di dokumen JRCP tidak kita bahas secara detail. Jadi memang itu masih menjadi PR buat kita bersama dari tim penyusun. Mungkin di sini juga ada Bu Arya, terus juga ada teman-teman yang lain, mungkin Bu Rahma, Kang Bayu, dan lain-lainnya juga. Ini merupakan PR buat kita bersama bagaimana dokumen JRCP ini benar-benar menjadi dokumen rujukan yang bisa diimplementasikan bersama oleh kita dalam situasi darurat seperti ini. Dan untuk kedepannya mungkin menurut saya tadi kearifan lokal tersebut harus diangkat, namun bisa diadopsi dengan sisi modernitas gitu ya. Contohnya juga dulu sempat ada yang mengusulkan keclek gitu ya, kencrengan gitu ya. Jadi masyarakat saling bahu-membahu memberikan makanan yang punya lebih, memberikan kepada yang tidak, yaitu dengan cara kenclengan seperti itu, dan leit dan lain-lain. Jadi mungkin adopsi seperti itu nanti bisa dilakukan, dan intinya kembali ke karakter atau kultur budaya masyarakat itu sendiri. Karena itu sangat terasa buat saya, pengalaman di Lombok sama di Palu itu berbeda gitu. Di Lombok mereka merasa cukup dengan bantuan yang diterima, bahkan mereka bilang nggak usah, kasih aja ke Palu. Tapi di Palu dikasih bantuan juga masih kurang gitu, dan mungkin ada penjarahan besar-besaran dan lain-lain gitu. Jadi itu kembali ke culture dasar dari masyarakat sendiri gitu. Kalau ketika masyarakatnya yang lebih, nggak tahu ya, ini pemahaman sendiri, mungkin yang lebih religius, lebih pasrah, dan bukan lebih pasrah, lebih lebih bersemangat dan menganggap bahwa bencana ini merupakan kehendak Tuhan dan kita harus bangkit, itu akan lebih cepat dibandingkan dengan menganggap bahwa bencana ini adalah tragedi dan harus disesali dan lain-lain gitu. Mungkin itu salah satu pengalaman saya. Ya, terima kasih Kang Renza. Oke, Bangga, Pak At, tadi mau menanggapi Pak At, silakan di unmute dulu tolong. Saya kira begini lah, yang kita harus percaya bahwa Bentar, Pak At. Belum. Saya kira kita harus percaya bahwa menghadapi masalah kita ini pemerintah berbuat. Misalnya begini, gugus tugas yang tadi sebutkan, tugas menghadapi bencana ini, saya sudah membaca SK gubernurnya. Itu sebetulnya memang melibatkan seluruh dinas di provinsi dan melibatkan juga berbagai ahli masyarakat, LSM dan sebagainya. Jadi betapa sebetulnya gubernur melihat bahwa ini adalah masalah kita bersama dulunya. Jadi pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu gugus tugas ini cerminan dari seluruh unsur masyarakat harus terlibat dalam menangani kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi saya ingin memberikan perspektif lain sebetulnya. Kalau masyarakat yang ngurus kita itu pemerintah, ngomong sekian persen. Jadi kalau ini masalah bersama, sekarang kita mengingat bahwa bersama dihadapi bukan sekadar teori. Jadi kita nggak bisa, misalnya saya ingin mengajak masyarakat yang lain, kita nggak bisa pada kasus ini diserahkan semuanya ke pemerintah. Saya mau tahu minta karena aku banding kalau misalnya satu aparat pemerintah harus mengurus 1.000 orang gitu, kita lihat perbandingan masyarakat harus menjadi utama gitu ya untuk mengurus masalah ini.
Supaya apa? Supaya beres dan kita kemudian memetik hikmahnya itu. Jadi kita yang kita katakan tadi sampai pada karakternya. Saya sudah membaca JRCP itu, bagusnya luar biasa. Yang isunya jago semua dan sebagainya. Tapi kan yang kita ingin bagaimana konsepsi itu terjadi di masyarakat. Jadi sekarang saatnya konsepsi-konsepsi yang saya katakan tadi dikonfirmasi dalam kehidupan sebetulnya dipersepsi. Konsepsi harus dipersepsi oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu dapat persepsi yang sama dengan konsepnya berkolaborasi terjadi. Biasanya problem kita itu gini, konsep-konsep itu ahli itu dia bekerja pada para ahli itu di masyarakat tidak terjadi. Karena apa? Persepsinya beda banget, gitu. Bahkan nggak nyambung. Nah, sekarang saatnya sebetulnya ketika masyarakat kita jadikan subjek untuk masalah kita, berarti informasi itu harus sampai, informasi yang sejernih-jernihnya harus sampai kepada masyarakat. Masyarakat itu timbul juga masalah ini dia dengan akal yang paling tinggi memandang masalah ini, sehingga nanti nggak jadi mispersepsi. Tidak terjadi bagaimana masyarakat kebingungan informasi mana yang pegang. Itu penting. Saya bersama Pak Dadang misalnya, kapan kita bekerja untuk Citarum itu sekarang ini kalau terkenal Citarum harum dipegang langsung komandonya oleh presiden dan sebagainya. Sejak 35 tahun yang lalu kita ahlinya ada, konsepsinya ada, gayanya ada, institusinya ada, yang bekerja ribuan orang, yang bekerja untuk Citarum itu ratusan institusi formal maupun non formal dan sebagainya. Tapi tetap saja Citarum kualitasnya menurun terus. Jadi kan bukan teknisnya, bukan perkara konsepsinya, bukan perkara keahliannya, bukan perkara keilmuannya, jangan-jangan perkara manusia-manusia kita sendiri yang bekerja untuk Citarum misalnya gitu, konsepsinya sudah sama tapi persepsinya tidak sama, bisa saja begitu. Jadi nggak akan terjadi kolaborasi, itu yang pertama. Yang kedua, percayalah, kalau kita hanya mengandalkan pemerintah harus menyediakan uang misalnya gitu ya, atau menyediakan ketersediaan pangan untuk ini, semua sampai kapanpun akan berat. Oleh karena itu, saya kira kita harus melihat isyarat yang disampaikan gubernur formal atau informal mendengarnya langsung di sebuah stasiun TV gitu. Gubernur mengajak begini, kita sedang merancang program yang tentu saya tahu menjadi program formal atau enggak. Mengajak dua, yang itu juga saja itu gubernur mengintegrasi mengajak dua. Satu orang yang merasa mampu mengajak dua orang yang tidak mampu. Itu jadi gerakan masyarakat, jadi gerakan itu jadi movement, jadi kesadaran masyarakat untuk berarti. Saya kira ini jawaban yang baik juga. Pertama, wabah ini akibatnya segera kita bisa tanggulangi. Hikmah yang didapatkan kembali lagi kerukunan sosial kita, kekerabatan kita, keluarga kita makin hangat, makin seterusnya gitu. Karena jangan-jangan ini memang ditunjukkan oleh Tuhan. Nih, defrag sekarang nih, kalau di defrag sekarang nih, kan kami beri waktunya, diberi musababnya, tinggal kalian nggak mau hikmah nih sekarang gitu. Nah, jadi saatnya sekarang saya kira memang kita bersama, tentu saja ajakan apa yang esensialnya tuh menekuni diri lah gitu ya. Kemudian kita refleksikan keluar sehingga bahwa kita bisa mengatakan nanti kepada tetangga kita, jangan kamu khawatir, kamu kan ada saya di sebelah rumah gitu. Itu kan asik banget kalau terjadi gitu. Jadi jangan kamu khawatir, sama saya masih punya nasi, ya kita bagi-bagi kan gitu. Kalau saya nggak punya nasi, kalau nggak punya nasi kan ada tetangga lain juga. Hal-hal yang sepertinya itu cuma teori, itu mau susah dilaksanakan sekarang saatnya harus. Karena yang disampaikan Renza tadi ya, tradisi di Jerman tradisi apa dan sebagainya gitu punya kita semua sebetulnya. Kita udah punya itu. Tadi disampaikan, Leuit tentu saja Leuit dulu sama Leuit sekarang harus beda karena lokalitas kita
lain dengan lokalitas dulu gitu. Jadi kearifan lokal itu harus kita uji sekarang, harus kita hidupkan sekarang berdasarkan lokalitas kita hari ini, berdasarkan ketika situasi masyarakat seperti ini, kearifan apa yang bisa kita bangun dari interaksi sosial kita gitu. Saya kira ini kejadian yang harus kita berpikir lintas ilmu, kemudian lintas kecenderungan, lintas kepercayaan, lintas apapun kita bicara tentang bagaimana kita diri menghidupkan lagi, membangunkan jangan-jangan sifat-sifat yang belum pernah kita punyai. Kan misalnya gini, masyarakat gotong royong itu kita royong dulu gitu, ayo kita uji. Juga enggak, kalau enggak kita bangunkan lagi. Bukan berarti kita harus membuat tradisi baru, tapi merevitalisasi atau menghidupkan atau membangun lagi dan kebiasaan kita yang selama ini tidur, gitu. Terutama kita wartakan pada anak-anak kita. Betapa di seluruh wilayah budaya kita ada yang disebut kearifan gitu ya, kearifan lokal disebutnya karena dia lahir dari lokalnya gitu. Oleh karena itu berbeda-beda di setiap universitas yang berbeda-beda. Itu tentang kekerabatan dan sebagainya itu mah udah bukan baru kita bangunkan lagi. Nah, jadi saya sekarang terakhir ingin mengajak pada teman-teman semua gitu, kita sekarang harus turun tangan. Kalau betul-betul kita mengatakan bahwa ini adalah masalah kita bersama, ayo kita selesaikan bersama-sama. Pemerintah dengan cara, masyarakat juga dengan caranya. Bagi saya caranya adalah siapkan orang-orang bekerja menangani masalah ini pada ekosistem yang paling dikenal. Kalau ekosistem yang paling kita kenal itu keluarga kita. Tapi kalau itu sudah tertangani, kita juga menangani tetangga, silakan. Se-RT, kecamatan, sekalurahan sosial. Kan menghadapi bencana ini, kemudian kita berhasil, insya Allah kita berhasil menanggulanginya, kita akan menyumbangkan sesuatu pada peradaban dunia. Bahwa kita menghadapi bencana, kita harus berbicara dunia itu bahwa cara kita menghadapi ini bersama sehingga contohnya kalau di Vietnam, juga cara kita dari misalnya gini, rumah saya jadi bantuan saya bekerja baru RW itu aja. Jadi masing-masing orang bergerak dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa masing-masing orang bergerak karena enggak ada orang yang menyampaikan atau menyumbangkan apapun bagi kebersamaan. Orang yang punya uang menyampaikan uang, orang punya konsep menyampaikan konsep, orang yang punya tenaga menyampaikan tenaganya. Bahkan orang yang punya doa sama nilainya tuh. Jadi kalau melihat nilai yang sama, jadi sekarang lah nilai manusia kita diuji untuk menanggulangi bersama-sama. Kita harus menangkan, karena terus terang saja kalau masalah teknis banyak orang. Masalahnya masalah teknis. Kalau masalah teknis bergumul dan bermuara pada diri kita masing-masing sesungguhnya. Bagaimana keterampilan kita sekarang diuji nih. Bekerja sama tuh bisa nggak sih? Terus berkoordinasi enggak sih? Kayak obrolan kita ini kita belajar berkoordinasi. Jangan-jangan melihat, oh iya, kalau bicara teknis sekarang mungkin masalah teknis enggak orang kata orang kita mas sekarang sudah seperti jadi dunia itu seperti saya di yang terhampar sehingga semua bisa kembali lagi pada bagaimana saya sehingga nanti dalam apa yang saya berikan, apa yang bangsa kita berikan bagi pergaulan dunia itu. Sekarang itu kita namanya tidak memberikan sesuatu pada peradaban dunia itu. Oleh karena itu kita semakin karena inovasi-inovasi untuk membangun peradaban itu datangnya dari disebut negara-negara maju dan sebagainya. Pertanyakan sekarang apa yang disebut negara berkembang? Sekarang kena bencana sama. Saat uji gitu. Bangkit gitu ya. Bangkit sehingga menangani bencana kita ceritakan oleh JRCP itu ya, Barata itu adalah mengenai kebencanaan itu menjadi
tanggung jawab orang per orang, bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi kesadaran orang-orang. Jadi kebencanaan sekarang ini menjadi pengetahuan umum orang bahkan. Tiap orang. Seperti Jepang. Dengan yang mengambil yang dengan gerakan budaya yang sangat solid gitu ya, sehingga masyarakat Jepang tahu menghadapi bencana. Jadi kalau bencana datang nggak panik amat, sudah siap gitu. Tadi kita kan sekarang baru sedang di LCB, saya kira untuk ini misalnya, ini momennya, jangan ini lagi dari Tuhan dikasih nih masalah teks gitu, gimana kita mengerjakannya, karena kalau keahlian, ilmu, teori dan sebagainya kita udah punya semua. Oke. Ini sama-sama. Insya Allah kalau kita bersama, saya kira bisa menangani dengan cepat ya, dengan cepat dan menemukan cara yang paling kita kenali, yang kemudian itu jadi karakter kita untuk saling tolong gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aat. Menarik ya pemaparannya. Oke, ini juga ada dari Wadadang ya, pentahelix harus dioptimalkan. Kita perlu berkolaborasi dengan berbagai elemen dan sektor. Kuncinya itu tinggal diperlukan kepemimpinan yang kuat dan partisipatif. Ruang harus dibuka seluas-luasnya, tapi tetap terpimpin dengan manajemen yang baik dan benar. Betul banget ya itu. Manajemen kan kalau kita berani mengatakannya multi helix lah sekarang. Helix ya. Jadi nggak terus helix. Oke, kemudian juga diperlukan kesadaran dan tanggung jawab secara kolektif supaya kita menjadi kuat. Kekuatan yang ada di masyarakat harus disatukan dalam satu skenario itu ya. Oke, ini kita sudah menuju jam 5 nih. Jadi sepertinya saya simpulkan saja obrolan kita sore ini ya, yang tidak perlu dikhawatirkan adalah tadi seperti yang sudah dibilang oleh Pak Asep, bahwa ketahanan pangan di area tadi khususnya di KBB itu sudah terjamin akan ada walaupun menjelang bulan puasa ya Pak ya. Aman ya Pak ya stoknya ya. Aman posisinya ya. Dan bisa membantu di kota-kota yang lainnya. Jadi tidak perlu khawatir dengan panic buying karena ketahanan pangan kita insya Allah aman sampai nanti Lebaran. Kemudian untuk mengatasi ini pihak pemerintah juga sudah melakukan berbagai cara ya, dan sudah sangat membantu juga. Jadi kita juga harus juga mengapresiasi. Dan kembali lagi tadi menurut Pak Aat bahwa ini adalah bencana bersama, tidak bisa hanya pemerintah saja yang menanggulangi, tapi kita juga harus membantu karena ini adalah pada akhirnya akan menjadi peran bersama. Dengan cara seperti apa? Kita kembali lagi ke kearifan lokal, bahwa dulu ajaran kita sudah dari sejak kecil kita sudah diajarkan untuk bergotong royong. Yuk kita galakan kembali sistem gotong royong ini. Dari lingkungan yang terkecil dulu, dari lingkungan keluarga, kemudian nanti lihat tetangga sebelah, jangan sampai yang menderita, yang tidak, karena ini yang terdampak bukan hanya yang terpapar COVID-19 saja, tapi juga hampir seluruh masyarakat terdampak dengan bencana ini. Seperti itu ya, jadi mari kita bahu-membahu untuk segera menangani pandemi ini, jangan hanya mengandalkan pemerintah, tapi kita juga harus mengembalikan kesadaran ke diri kita sendiri. Jadi kita sama-sama gotong royong menghadapi pandemi ini. Semoga mudah-mudahan akan segera berakhir. Segera ya mudah-mudahan, dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Jadi sepertinya saya tutup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali sharing masalah yang lainnya. Kawan-kawan yang sudah bergabung tetap sehat, stay safe. Dan di rumah aja. Jangan kemana-mana dulu ya. Jangan lupa saling bantu-membantu. Coba dilihat tetangganya apakah ada yang kesulitan atau tidak. Silahkan dibantu sebisanya. Kan bantuan bukan hanya bantuan materi saja, tapi juga bisa berbentuk bantuan. Ya, baiklah. Kalau begitu terima kasih Pak Asep atas waktunya. Sama-sama Bu, sama-sama. Pak Ebet juga terima kasih Pak Ebet. Mohon maaf untuk pertanyaan yang sulit. Pak Aat juga terima kasih Pak Aat untuk pemaparannya, dan
rekan-rekan yang lain yang sudah bergabung. Terima kasih untuk waktunya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.